Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We're crying out, holy, 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 you are my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. In all my life you have been faithful. Yes, Lord. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of thy
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah masternya miracle. Yesus dinubuatkan, dikandung, dilahirkan, melayani dengan penuh miracle. Bahkan kematiannya menjadi miracle karena darahnya menebus umat manusia.
Dan dia dengan miracle-nya dia bangkit naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, dan akan turun kembali dengan miracle-nya. Yang kita rapture, terangkat bersama dengan dia. Saat ini kita akan menggali firman Tuhan dengan tema Yosia, sang history maker. Ingat, bukan trouble maker, history maker, pembuat sejarah. Bukan pembuat onar dan pembuat masalah. Sobat Miracle, ayat bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Wow, benar-benar Yosia ini sang history maker. Sebelum, saat, sesudahnya nggak ada seperti dia. Karena apa? Dengan segenap jiwa, hati, kekuatannya, mengikuti segala Taurat firman Tuhan. Siapa itu Yosia? Dari kata asyuyah, artinya dasar atau fondasi. Dan yah, Tuhan menopang. Jadi dasarnya karena Tuhan yang menopang. Yosia adalah seorang raja yang lahir dari seorang ayah dan kakek yang tidak takut akan Tuhan. Dengan segala tingkah laku mereka yang jahat. Nama ayahnya adalah Amon dan nama kakeknya adalah Manase. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yedida binti Adaya dari Boskat. Dari kisah Raja Yosia ini, kita akan mendapat inspirasi bahwa hari-hari ini kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menjadi perubah sejarah. Sejarah kota, sejarah komunitas, sejarah bangsa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
atas seluruh bumi. Sekali lagi bersama-sama. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sobat Miracle, kalau Anda dan saya tidak menjadi history maker, pengubah sejarah, kita akan menjadi korban sejarah. Atau mungkin yang dasar adalah pengisi sejarah. Lahir, besar, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, lalu mati. Kita harus siap bersama firman Tuhan yang menyertai hidup kita di dalam Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kita boleh berubah dari mungkin problem maker menjadi history maker. Mari kita lihat latar belakang daripada kisah Yosia ini. Raja Yosia adalah salah satu raja di dalam sejarah kerajaan Yehuda, Israel bagian selatan, yang mempunyai track record yang sungguh mengagumkan. Di dalam sejarah raja-raja Israel dan Yehuda tidak banyak ditemukan raja yang benar di mata Tuhan. Di antara sekian yang takut akan Tuhan, terdapat hanya beberapa nama raja yang benar-benar takut akan Tuhan. Kelahirannya sudah dinubuatkan sebagai pemimpin yang reformis. Di kitab 1 Raja-Raja 13 ayat 2. Pada masa pemerintahan Yerobeam oleh seorang abdi Allah. 1 Raja-Raja 13 1 dan 2. Ayat 1. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Ayat 2. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan bahwasanya seorang anak akan lahir daripada keluarga Daud. Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Raja Yosia naik takhta waktu umur 8 tahun. Adalah jasa rakyat negeri itu yang membunuh orang-orang yang membunuh ayahnya. Tak ada bukti bahwa gerakan rakyat itu bernafaskan keagamaan. Kedua, laporan Alkitab tentang pemerintahannya di 2 Raja-Raja 22 dan 2 Tawarikh pasal yang ke-34 dan 35 hampir seluruhnya berpusat pada reformasi agama serta reformasi secara menyeluruh. Kedua laporan itu sepakat bahwa puncak reformasi itu dicapai pada tahun ke-18 pemerintahannya, yaitu kitab Taurat diketemukan oleh Hilkia, imam besar, di Bait Suci. Wow. Dan kalau Anda dan saya mau belajar dari reformasi yang dibawa oleh Yosia, sang history maker, pengubah sejarah, ada 3 tahapan. Yang pertama, pada tahun ke-8 pemerintahannya, ia sendiri secara pribadi meninggalkan agama yang sudah menyimpang, yang sifatnya politeisme, yang dianut pemerintahan terdahulu. Mungkin dampak pertama dari pemerintahan ini terbatas pada kalangan istana raja saja. Jadi berani seperti Abraham meninggalkan Terah ayahnya, kampung halamannya, untuk menyembah hanya Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Menyembah Allah yang benar, Allah Israel. Dan yang kedua, meninggalnya Raja Asyur terakhir, yaitu Asyurbanipal. Pada waktu ini, pada tahun kurang lebih 632 sebelum Masehi, memperlancar usaha reformasi Yosia itu. Hal ini menjelaskan bahwa seorang muda yang baru berumur 16 tahun dapat berjaya menentang tuannya Raja Asyur, melalui keputusannya berhenti memuja ilah-ilah Asyur. Dan yang ketiga, 4 tahun kemudian reformasi itu mendapat dukungan meluas ke seluruh Yerusalem dan daerah-daerah lainnya.
Sobat Miracle, percayalah, waktu Anda mengikuti firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman-Nya, maka Tuhan akan menambahkan banyak perkara. Kemuliaan, kejayaan, keagungan. Walaupun itu dikembalikan lagi kepada Tuhan kembali. Apa yang kita bisa pelajari dari karakter Yosia? Sobat Miracle, ada 4 karakter Yosia yang menjadi integritas yang terbaik untuk kita pelajari di tahun integritas ini. Dan setiap Anda pasti yang mau menjadi history maker, mengubah sejarah, bisa belajar bersama. Termasuk saya. Yang pertama, takut akan Allah. Takutnya bukan takut ketakutan, tapi hormat. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, termasuk saya belajar ilmu pengetahuan apapun, tetap adalah permulaannya adalah takut akan Tuhan. 2 Tawarikh 34 ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mencari Allah, yaitu mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Wow, keren. Jadi takut akan Allah adalah keputusan untuk mengawali Anda punya integritas yang terbaik di tahun-tahun ke depan untuk menjadi history maker. Setelah 4 tahun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, petualangan reformasinya mulai dilakukan. 2 Tawarikh 34 ayat 3, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda. Mentahirkan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Dia sangat reformis, berani. Jadi takut akan Tuhan adalah dasar dari segalanya. Waktu saya dan saudara tidak takut Tuhan, selesai sudah. Apapun kita kerjakan, nothing. Yang kedua, peka terhadap suara Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Begitu dia mendengar firman-Nya, dia berekspresi, berespon dengan benar. Ayat 13 berkata, pergilah dan mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Faktor yang membuat Yosia mengoyakkan pakaiannya adalah bagian-bagian yang berisi hukuman yang akan menimpa kerajaannya. Dan ini dibutuhkan sebuah kepekaan untuk dapat mengerti isi firman Tuhan. Jika dihubungkan dengan sebuah keadaan. Sobat Miracle, ayo. Anda dan saya membangun sebuah relasi hubungan. Anda tidak pernah bisa dekat dengan Allah kalau Anda tidak membangun hubungan. Bangun keintiman, hubungan yang kudus. Kalau kita udah dekat, berhubungan dengan kudus, Tuhan memberikan sensitivitas terhadap suara Tuhan yang sangat penting hari-hari ini. Di era pandemi yang berkelanjutan, sambung menyambung, Anda harus melangkah dengan langkah-langkah yang jelas. Jangan sampai menyimpang, walaupun sedikit menyimpang, lama-lama menjadi berdikit-dikit dan menjadi bukit. Apalagi kalau firman Tuhan dibacakan secara general, umum. Tidak akan menjadi rema dan juga menjadi pribadi buat kita. Pastikan hari-hari ini dengarkan firman-Nya. Wahyu 1:3 berkata, berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan menuruti firman-Nya. Waktunya sudah amat sangat singkat. Yang ketiga, tegas. Pasal 23 ayat 3, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang
Dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat mendukung perjanjian itu. Wow. Pasal 23 ayat 4, Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal atau Asyera. Wow. Dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abu itu ke Betel. Bapak, Ibu, Saudara, ketegasan yang benar-benar tegas. Tegas, tidak kompromi. Tidak ada sinkritisme. Apa itu sinkritisme? Sinkritisme itu perjinahan rohani. Tuhan iya, dukun iya. Oh, ngeri. Ada yang berkata begini, Pak, kok di ruangan dalam ada salib, di depan ada minyak babi. Oh iya, kalau minyak babi tidak tembus baru salib, atau sebaliknya. Itu namanya sinkritisme. Mengikut Yesus tapi masih ngitung-ngitung hari. Masih ke orang pintar. Masih ke paranormal. Hati-hati, terlalu sering ke paranormal, bahkan pergi ke paranormal menjadi abnormal. Pasal 23 ayat 6. Dibawanyalah tiang-tiang berhala di dalam rumah Tuhan keluar ke kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakarnyalah di situ. Ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke kuburan rakyat jelata. Sobat Miracle, mari tegas dalam segala perkara untuk hanya mengikuti Yesus. Mengikuti Tuhan. Pasal 23 ayat 7. Raja merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Wow, perzinahan. Bapak, Ibu, Saudara, yang keempat terakhir, bersih. Awal dari pemujaan berhala di Yehuda setelah zaman hakim-hakim adalah setelah jatuhnya Raja Salomo mengikuti tindak tanduk istri-istri asingnya. Salomo mencoba menikah secara politik, menikahi putri Mesir, putri Kasdim, putri Babel, semua putri-putri asing dinikahi untuk menjalin persahabatan sebanyak-banyaknya, dan Salomo terpeleset. Di Samaria, Israel Utara, tradisi pemujaan berhala dijadikan sebagai dasar hukum pada zaman Yerobeam bin Nebat, mengerikan. Tetapi Yosia, raja muda, sang history maker, menyadari bahwa dengan memberantas praktek kejahatan sampai ke akar-akarnya, itulah yang akan menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan tentunya awal dari pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pasal 23 ayat 10. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Ngawur, ini penyembahan orang Kanaan asli yang dihukum Tuhan. Karena itulah jangan diikuti. Tapi Yosia tegas dan membersihkan semuanya. Pasal 23:11, dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta dewa yang dibakarnya dengan api. Wow. Pasal 23:12, mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh, tempat perangin-anginan, ahas yang dibuat oleh Raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkannya oleh Raja, dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Pasal 23:13, bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan, sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan, sembahan Moab,
Dan untuk Milkom, dewa kekejian, sembahan orang Amon, dinasihkan oleh raja, dihancurkan, dibersihkan sebersih-bersihnya, supaya tuntas, tas. Pasal 23:14, ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu dengan tulang-tulang manusia. Bapak, Ibu, Saudara, ketegasan ini penting untuk membersihkan segalanya. Karena Allah itu Allah yang cemburuan. Di hukum Ten Commandment, 10 perintah Allah, jangan ada ilah lain. Keluaran 20. Akulah Tuhan Allah, tidak ada ilah lain. Jangan sebut Allah sembarangan. Bangsa-bangsa sedang dalam kegelapan, Yesaya 60 ayat 1. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Biarlah pujian ini menginspirasi kita untuk jadi berkat buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Indonesia membutuhkanmu, Yesus. Indonesia nantikan curahan roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Katakan, Indonesia membutuhkanmu, Yesus. Indonesia membutuhkanmu, Yesus. Indonesia nantikan curahan roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Katakan, itulah, yes, kerinduanku. Sobat Miracle, sang history maker, bukan troublemaker. Yuk bangkit. Bahwa hari-hari ini saudara dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangkitlah menjadi teranglah. Terangmu telah datang. Semua kita pernah gagal dan pernah juga hidup salah arah, salah arus. Tadi pada closing, hari ini kita akan belajar bahwa saya dan saudara sungguh-sungguh untuk ambil keputusan yang tepat menuju menjadi pribadi yang punya integritas sang history maker. Tentu Anda berkata, saya mulainya dari mana, Pak? Perjalanan 1 mil dimulai dari langkah pertama. Untuk menjadi perubah sejarah dimulai dari diri kita dulu. Raja Yosia mencari Tuhan di usianya yang belia dan tekun berjalan dan berakar dalam Tuhan. Pastikan hari ini mulai cari Tuhan lebih. Masuk dalam penyembahan sejak fajar pagi hari. Siang, sore, dan 3 hari sekali menghadap kepada Tuhan.
Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku tidak memuji-muji nama Tuhan. Bangun penyembahan kepada Dia. Hidup hanya untuk Dia. Dan siap hanya taat kepadanya. Seperti Daud, dia juga menyelesaikan kehendak Bapa pada zamannya. Karena dia berkenan kepada Tuhan dan hanya melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami belajar dari Yosia, cucu keturunan Daud, yang mengikuti firman di atas segalanya. Biarlah kami didapati seperti Kisah Rasul 13:22 tentang Daud, tentang Yosia, tentang kami. Didapati berkenan kepada Tuhan dan hanya melakukan kehendak Tuhan. Kalau ada yang jauh dari Tuhan, menjadi anak terhilang, bertobatlah kami hari ini. Dan kami mau kembali, menjadi anak yang hilang kembali. Kalau ada yang meninggalkan pelayanan, kamu kembali ke pelayanan. Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Sampai rapture. Sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus.